Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Kak Rina dalam pengembangan pendidikan inklusif. Target yang diharapkan pada peserta yaitu peserta memahami falsafah pendidikan inklusi. Kedua, peserta memahami strategi pengelolaan pendidikan. Keterampilan yang diharapkan, peserta peka terhadap permasalahan dalam aplikasi. Kedua, peserta mampu mendesain penelitian berbasis metode. Ketiga, peserta mampu menyusun teknik asesmen. Falsafah pendidikan inklusi, pendidikan untuk semua. Setiap anak berhak untuk mengakses dan mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Belajar hidup bersama dan bersosialisasi. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perhatian yang sama sebagai peserta didik. Sedangkan falsafah integrasi pada lingkungan, yaitu setiap anak berhak menyatu dengan lingkungannya dan menjalin kehidupan sosial yang harmonis. Keempat, penerimaan terhadap perbedaan, yaitu setiap anak berhak dipandang sama dan tidak mendapatkan diskriminasi dalam pendidikan. Inklusi adalah filosofi, nilai, sikap, dan metode. Inklusi bukan sekedar tempat untuk mendidik anak yang berkebutuhan khusus. Nah, di sini ada mitos dan fakta. Mitos yang pertama, inklusi hanya pada satu elemen pendidikan saja. Faktanya, inklusi pada semua elemen pendidikan. Dan yang kedua, inklusi hanya untuk anak hambatan mental. Faktanya, inklusi dapat dikenakan untuk semua hambatan. Ketiga, inklusi dilakukan pada satu periode saja. Faktanya, inklusi dapat secara berkesinambungan. Keuntungan program inklusi. Yang pertama, anak dengan kebutuhan khusus memiliki keuntungan terhindar dari label negatif. Jadi anak bisa merasa lebih percaya diri. Dan kedua, memiliki kesempatan menyesuaikan diri. Jadi anak memiliki kesiapan terhadap kehidupan nyata. Keuntungan yang kedua, anak tanpa kebutuhan khusus memiliki keuntungan yang pertama, belajar mengenai keterbatasan tertentu. Jadi anak dapat mengetahui keterbatasan atau keunikan temannya dan bisa peduli terhadap keterbatasan temannya. Selanjutnya, dapat mengembangkan keterampilan sosial. Jadi anak dapat berempati terhadap permasalahan temannya dan membantu temannya yang kesulitan. Keuntungan program inklusi bagi guru. Yang pertama, meningkatkan wawasan guru mengenai karakter siswa. Jadi guru dapat mengenali peta kekuatan dan kelemahan siswanya. Yang kedua, menambah kompetensi guru. Jadi guru lebih kreatif dan terampil mengajar dan mendidik. Keuntungan program inklusi bagi keluarga, yaitu meningkatkan penghargaan terhadap anak. Jadi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus senang ketika anaknya dapat bersosialisasi dengan baik tanpa adanya diskriminasi. Orang tua yang anaknya tidak memiliki kebutuhan khusus dapat menghargai orang lain yang memiliki anak kebutuhan khusus. Inklusif vs eksklusif. Inklusivitas perasaannya dapat dihargai, bangga, senang, diperhatikan, optimis, merasa berguna, percaya diri, dan aktif. Sedangkan yang eksklusivitas merasa terkucil, marah, kecewa, tidak percaya diri, harga diri rendah, frustasi, merasa tidak berguna, merasa direndahkan, dan pesimis. Peta perubahan dalam pendidikan. Isu pendidikan di sekolah. Peranan sekolah hanya bertanggung jawab pada fungsi akademik. Sekolah turut membangun kepribadian anak. Tujuan pendidikan menyiapkan anak untuk sekolah ke tahap selanjutnya dan menyiapkan kompetensi yang lebih utuh. Dalam penerimaan peserta didik, spesialisasi anak yang memiliki kebutuhan khusus dan berintegrasi anak yang memiliki kebutuhan khusus.
Sedangkan isu perubahan pendidikan dipandang dari guru. Peranan guru mentransfer ilmu dan selain menjadi pendidik dapat menjadi sebagai konselor. Aktivitas guru bekerja sendiri-sendiri atau guru bekerja dalam tim. Kompetensi guru, kompetensi akademik murni atau kompetensi akademik dan sosial. Seek aspiration with all stakeholder. Di sini ada peta konsepnya. Pendidikan inklusif mencakup 1. Memahami peta karakter peserta didik. 2. Menetapkan tujuan dan target belajar. 3. Merancang materi pembelajaran yang fleksibel. 4. Monitoring dan evaluasi. 5. Membagi tugas dan peran guru, co-teaching. 6. Menyiapkan sumber daya, resources. Dapat dilihat adanya level of interventional support. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri anak dengan kebutuhan khusus. Ini menurut John Clark, tidak ada bedanya anak yang terlalu pintar ataupun terlalu bodoh. Mereka semua membutuhkan perhatian dan pengertian. Jenis keterbatasan anak. Yang pertama, permasalahan fungsi pikir. Jadi hambatan kesukarannya adalah sukar belajar, kesulitan memahami, mengingat, menghitung, dan membaca. Sedangkan hambatan pemusatan perhatian, anak ini sering hiperaktif, berperilaku yang tidak sesuai situasi, mencari perhatian, menyela pembicaraan, dan berperilaku berlebihan. Permasalahan dalam hambatan berbicara dan komunikasi. Sering gagap, kesalahan pengucapan, cedal, sulit menangkap percakapan. Jenis keterbatasan yang kedua, permasalahan fungsi sosial dan perilaku. Ya, ini contohnya hambatan emosi dan perilaku. Ciri-ciri suasana hati berubah cepat, agresif, memukul, berteriak, dan mengejek. Dan jenis keterbatasan ketiga, keterlambatan fungsi pikir dan sosial atau yang disebut mental retarded. IQ-nya di bawah rata-rata, keterbatasan berkomunikasi, kompetensi akademis minim. Jenis keterbatasan keempat, anak berbakat. Gifted, kreatif, suka mengganggu, mudah tidak puas, eksplorasi luas. Jenis keterbatasan kelima, gangguan fisik dan indera. Seperti gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan keterbatasan ganda penglihatan dan pendengaran atau sering disebut buta dan tuli. Peran guru dan siswa dalam pendidikan inklusi. Kompetensi guru harus memiliki pengetahuan, perkembangan pendidikan, skill, dapat bekerja sama, keterampilan sosial, dan karakter, sabar, dan ulet. Kompetensi pedagogik, kemampuan mengelola kelas, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Kompetensi profesional, guru harus menguasai materi, aplikasi materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi selanjutnya, kompetensi kepribadian. Jadi guru harus memiliki karakter yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berakhlak mulia. Kompetensi sosialnya, guru mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja sama, peka terhadap permasalahan siswa, dan empatik. Sedangkan peranan anak tanpa kebutuhan khusus. Pertutoring atau anak sebagai tutor memiliki kompetensi keduanya. Anak tanpa kebutuhan khusus harus membagi ilmu dan pengalamannya kepada anak dengan kebutuhan khusus. Anak tanpa kebutuhan khusus menjadi model bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Per-collaboration, anak sebagai tutor. Kompetensi keduanya sama, anak berkebutuhan khusus dan tanpa kebutuhan khusus menghadapi permasalahan serupa yang harus dipecahkan bersama-sama. Sekarang masuk ke pengembangan model kelas inklusif. Prinsip pengelolaan pendidikan inklusif yaitu belajar,
evaluasi, kolaborasi, kelas yang menyenangkan. Modifikasi pola belajar. Kompetensi siswa berjuang dengan keras dan kompetensi mengalahkan yang lain untuk mendapatkan penghargaan dari guru. Individualis, belajar dilihat sebagai kebutuhan individu. Ketika kebutuhan terpenuhi, maka ia tidak memiliki tanggung jawab yang lain. Kooperatif, siswa mendapat tujuan secara bersama-sama dan tujuan tersebut dapat dicapai apabila ia bekerja sama dengan siswa lain. Modifikasi kelas, kelas memiliki aturan jelas dan tidak berdiskriminatif. Modifikasi kelas interaktif, modifikasi penempatan, modifikasi lingkungan, dan modifikasi media belajar. Penilaian hasil belajar, tidak semua anak belajar melalui cara yang sama. Penilaian alternatif dipakai untuk menilai anak dengan memiliki kebutuhan tersendiri. Hasil penilaian yang baik, mudah diinterpretasikan, menggambarkan kondisi, dan mengidentifikasi permasalahan. Peranan guru sebagai konsultan model, teaming model, dan co-teach model. Serta one teach one support, parallel teaching design, dan station teaching. Untuk penanganan khusus kepada anak akan kakak sampaikan di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.